Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Untuk webinar malam ini saya dulu ya yang mengisi. Mungkin insya Allah nanti akan bintang akan menyusul ya. Oke, untuk webinar malam ini kita akan belajar untuk membuat e-book sama komik dengan menggunakan AI. Oke, kita akan langsung mulai saja. Bentar. Untuk membuat e-book itu kita memerlukan satu tools saja ya teman-teman, yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT ini kita fungsikan untuk menyusun e-book gitu. Nah, oke, untuk membuat e-book, pertama-tama kita perlu itu menanamkan sebuah pemikiran kepada ChatGPT-nya. Nah, di mana di situ kita perintahkan ChatGPT untuk berpikir se, seolah-olah dia itu adalah seorang penulis e-book yang handal gitu. Nah, teman-teman bisa memilih e-booknya itu e-book tentang apa gitu, e-book dari seorang pakar apa. Misalnya di sini saya akan mencontohkan e-book yang ditulis oleh seorang pakar ahli digital marketer ya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, di sini pertama-tama kita eh, tanya dulu ke ChatGPT, siapa pakar ahli eh, digital marketer di Indonesia. Sebut, sebutkan lima misalnya. Nah, ini ya. Nah, ini mereka nih. Mereka-mereka ini biasanya itu pasti punya e-book, teman-teman. E-book tentang yang isinya itu tentang digital marketer gitu. Nah, kita coba ambil yang Denny Santoso ini. Oke, kita langsung perintahkan kayak gini. Entah ini cara saya temankan tentang sama apa beda nggak tahu ya. Ini soalnya webinar soal e-book ini baru pertama kali dibahas ya untuk membuat e-book. Mudah-mudahan mirip lah ya. Mudah-mudahan sama cara saya dengan Kang Bintang ya. Tapi yang pastinya di sini kita itu hasil akhirnya sama-sama bisa membuat e-book gitu. E-book yang rapi gitu. Oke. Saya akan pakai ini pemikirannya Denny Santoso gitu. Hmm, kamu berpikirlah kayak gini. Seperti hmm. Lalu di sini kita perintahkan setelah seperti ini kita perintahkan dia untuk membuat e-book. Sebuah e-book tentang digital marketing. Nah, di sini kita nggak suruh langsung dia buat e-book, tapi kita harus apa ya, perintahnya itu harus runtut gitu, harus terurut. Pertama-tama kita perintahkan dia untuk membuat judulnya dulu. Bahkan 5 judul e-booknya. Ini ya. Oke, kita perintahkan dia untuk membuat judulnya dulu. Oke, nah, ini judul-judul e-booknya ya. Nah, kalau sudah dibuatkan judul gini, kita tinggal pilih mau bikin e-book yang mana gitu. Bentar. Hmm, ini nomor 4 ini menarik nih kayaknya. Oke, kita coba yang nomor 4. Saya mau yang
nomor 4. Nah, setelah judul, kita perintahkan ChatGPT untuk membuatkan daftar isinya dulu. Nah, jadi biar kita itu tahu nanti itu yang dibahas di dalam ebook itu apa saja gitu. Mulai dari awal sampai akhir. Sama yang nomor 4, buatkan saya daftar isi dari eh, ini. Tuh. Nah, saya mau judul yang nomor 4 misalnya. Nah, kita kan nggak tahu ebook ini tuh nanti bahas isinya itu tentang apa. Jadi kita suruh dia untuk membuatkan daftar isinya. Oke. Nah, ini setelah dia ini selesai membuat daftar isi, kita perintahkan ChatGPT untuk membuat satu persatu isinya gitu. Nah, kayak ini bab pertama itu tentang perbedaan traffic versus traffic ini isinya itu apa. Nah, di sini kita itu merangkainya satu persatu, teman-teman. Jadi nggak bisa kalau kita itu langsung perintahkan ChatGPT buatkan berjudul ini, nggak bisa. Nanti isinya itu apa ya, nggak lengkap gitu. E-book kan isinya harus lengkap ya. E-book yang bagus, yang berkualitas, itu isinya itu harus lengkap dan penjelasannya harus detail. Kalau kita langsung perintahkan kayak gitu, nanti isinya itu nggak jadi e-book gitu. Sekarang ini daftar isinya ya sampai penutup. Nah, kita buatkan dulu yang mulai dari pertama, kata pengantarnya. Gitu. Oke, buatkan kata pengantar e-booknya. Jadi kita perintahkan buat satu persatu nih, teman-teman. Nah, ini untuk menyusun e-booknya, ini kan nyusunnya di ChatGPT ya, kan masih berantakan tuh di ChatGPT. Nah, kayak ini ya, ada tambahan kayak apa, penjelasan ChatGPT-nya dulu, baru dia menulis isinya. Nah, ini isinya itu bisa teman-teman copy paste ke aplikasi Word gitu. Nah, jadi teman-teman itu simpan saja ya, copy paste mulai dari judulnya. Bentar, saya buka aplikasi Word ya. Saya pernah membuat dari apa, dari ChatGPT sih teman-teman, cuma belum rampung gitu e-booknya. Mana ya e-booknya? Nah, jadi teman-teman pindahkan nih, pindahkan mulai dari judul, dipindahkan ke Word gitu. Terus daftar isinya ya, terus kata pengantar gitu. Nah, jadi nyusunnya itu di Word. Kalau ini cara saya ya. Kalau cara Kang Bintang nggak tahu, cuma yang pastinya hasil akhirnya itu adalah jadi e-book gitu. Ini judulnya ya. Oke, anggap saja segini. Nanti kalau masalah ingin apa eh, desainnya itu mah terakhir ya teman-teman ya. Kita pikirin desainnya atau style e-booknya itu terakhir. Yang penting ini semua isi yang ada di ChatGPT tadi kita apa kita simpan dulu di sini biar nggak hilang gitu, biar nggak lupa urutannya gitu. Nah, kayak terutama ini daftar isi ini. Kalau kita nggak simpan dulu di Word, nanti kita itu ke bawahnya itu repot nanti. Apa scroll-scroll ke atas dulu. Jadi kita eh, copy paste ini dulu ya. Nah,
Ini bab satu ya, bab satu. Salah kata pengantar dulu. Ini nanti, tinggal apa disusun. Cuma di sini sudah rapi sih teman-teman ya. Di sini sudah rapi nih. Langsung rapi ternyata. Oke. Oke, ini kata pengantarnya kita copy paste juga. Sambil di sini kita lanjutkan ya. Lanjut buatkan bab satu. Oke, lanjut lanjut buatkan isi dari bab satu. Ini bab satu bagian yang ini. Harus satu-satu nih teman-teman. Biar apa? Biar detail gitu. Penjelasan e-booknya itu biar detail. Nah, oke. Sambil menunggu itu kita susun dulu ya di Word gitu. Oke, oke kata pengantar sudah jadi. Nah, ini biasanya kalau e-book itu rata kanan kiri ya, rata. Oke, kita tinggal rapikan kayak gini ya. Oke, ini rapikannya bisa belakangan ya teman-teman. Bab satu tadi sudah selesai belum? Nah, ini oke, ini bisa di copy. Oke, sambil nanti kita copy paste yang ini. Nah, ini nih daripada kita scroll-scroll ke atas ya, sedangkan nanti kita akan langsung ke bawah terus ini satu per satu. Jadi kita buka yang di sini saja ini. Oke, konversi adalah akhir. Nah, lanjut bagian bab satu. Oke, ini bisa kita copy paste dulu sambil menunggu ChatGPT-nya selesai ngetik ya. Sekarang ini kita lanjut yang bagian ini. Oke, lanjut bagian satu lagi. Nah, yang ini. Nah, kayak gini nih teman-teman. Kalau saya buat e-book itu kayak gini. Jadi harus satu per satu kayak gini. Jadi e-booknya itu penjelasannya itu detail gitu dan lengkap. Ini bisa banyak nih teman-teman apa halamannya. Kita coba lihat e-booknya ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa atur sendiri. Kalau dirasa masih kurang rapi, nanti bisa diedit sendiri, tinggal ngedit-ngedit saja. Ini kan sudah jadi semua. Penjelasannya juga apa udah apa detail ya. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang detail,
di dalam isinya. Teman-teman bisa kayak tadi caranya, eh, kayak ini ya. Ini misalnya teman-teman mau ngembangin lagi penjelasan soal traffic biasa. Nah, itu teman-teman nanti tinggal copy paste ini, kembangin lagi ke ChatGPT. Misalnya ya dalam isinya itu teman-teman mau kembangin penjelasannya gitu. Ini misalnya copy paste dalam ChatGPT terus kembangin pembahasan soal ini gitu. Tinggal itu aja nanti dikembangin sendiri. Kalau mau lanjut tinggal lanjut apa yang mau dilanjut gitu. Nah, ini sudah jadi nih, sudah sampai konversi. Nanti teman-teman bisa melanjutkan ke yang lain seperti ini. Oke, lanjut bagian kedua. Lanjutkan ke bagian kedua. Yang kedua tadi apa? Hmm, Untuk membuat ebook ini teman-teman nggak boleh apa ya? Harus terus ini ya, harus terus menggunakan ChatGPT dalam satu kolom chatnya ya. Kalau misalnya teman-teman buat chat baru kayak gini ini, nah itu ebooknya itu pembahasannya itu nanti beda gitu. Database-nya nggak tersimpan. Jadi kalau membuat ebook itu harus dalam satu kolom chat GPT kayak gini. Nah, kayak ini ya. Ini kan kayak penjelasannya kurang apa ya, kurang naratif ya. Nah, ini teman-teman kalau mau bikin lebih dalam bentuk naratif atau lebih ditambahkan penjelasan setiap poin-poinnya kayak gini, nah bisa minta dia gitu nanti. Ini juga dibuatin tabel nih teman-teman. Misalnya teman-teman ini kan e-booknya kan panjang ya. Terus misalnya kalau teman-teman menutup ChatGPT, misalnya mau lanjut besoknya, terus menutup ChatGPT. Ini teman-teman kasih nama saja di sini. Proyeknya teman-teman ini proyek e-booknya bisa kasih judul saja di sini biar nggak hilang gitu. Misalnya kayak gini. Jadi kalau misalnya besok teman-teman mau lanjut lagi, tinggal apa buka yang ini. Nah, misalnya ini saya lagi mau bikin e-book yang baru ya. Nah, terus teman-teman besoknya itu mau lanjut lagi, tinggal buka ini. Nah, baru lanjut. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir e-booknya itu nggak bakal bisa lanjut selama teman-teman bikin e-booknya itu masih dalam satu kolom chat yang sama. Nah, bisa lanjut e-booknya gitu. Walaupun e-booknya itu berhenti di tengah jalan sampai beberapa bulan, beberapa hari, bulan, atau bahkan mungkin tahun. Selama ini masih disimpan ya, selama ini masih disimpan sama ChatGPT-nya, itu masih bisa dilanjutkan teman-teman. Itu. Ini untungnya ChatGPT itu selalu menyimpan database kita nih. Keunggulannya ChatGPT ini nih, selalu menyimpan database kita ya. Walaupun sampai lebih dari sebulan gitu masih ada nih. Jadi kalau teman-teman eh, mau melanjutkan, yang penting cari saja kolom ChatGPT yang sama gitu untuk melanjutkan proyeknya. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk membuat.
Jadi e-book itu seperti ini, satu persatu dimulai dari mengolah pemikiran ChatGPT-nya. Ingin teman-teman itu mau ChatGPT-nya itu sebagai seorang apa ya, pakar siapa. Nah, lalu teman-teman suruh dia untuk membuat e-book berdasarkan pemikiran seorang pakar tersebut tersebut gitu. Setelah itu dimulai dari membuat judulnya dulu, menyusun judulnya mau judul yang mana. Kalau teman-teman sudah apa menentukan judulnya, nah baru teman-teman buat daftar isi. Nah, untuk daftar isi misalnya di sini teman-teman di daftar isinya itu kayak kebanyakan ya. Teman-teman mau potong daftar isinya cuma sampai bab 5. Bisa, tinggal teman-teman perintahkan ChatGPT untuk revisi daftar isi tersebut sampai 5 bab saja gitu pembahasannya. Biar e-booknya nggak panjang-panjang, boleh. Atau teman-teman mau bikin daftar isi sampai 50 bab sekaligus, ya boleh. Ya, asal teman-teman bisa sabar ya, satu persatu gitu. Nah, jadi di perintah ini bisa teman-teman eksplorasi lagi di perintahnya. Misalnya buat saya daftar isi sebanyak 10 bab, 5 bab, 20 bab, atau sekian bab gitu ya. Nah, bisa teman-teman, bisa mengatur sendiri. Oh, teman-teman, di beberapa bab ini mungkin teman-teman sudah punya judulnya ya, sudah punya pemikiran judul yang lebih apa yang lebih cocok. Nah, bisa teman-teman bilang ke ChatGPT untuk sebelum lanjut sebelum lanjut itu bisa teman-teman bilang dulu ke ChatGPT untuk revisi. Aku mau kelima itu bahas tentang ini, gitu. Tentang ini. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi tinggal teman-teman bilang saja mau teman-teman mau kayak apa gitu. Nah, untuk yang menyusunnya, nah, semuanya serahkan sama ChatGPT. Teman-teman tinggal mengaturnya saja, merapikannya gitu. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya ya teman-teman. Kita nunggu Kang Lintang dulu. Nah, untuk cover ebook itu kita menggunakan AI bisa Pak. Biasanya kalau untuk cover ebook itu menggunakan AI. AI text to image kalau untuk membuat cover itu. Oke, Kang Lintang sudah masuk ya. Silakan, silakan Kang kalau mau lanjut. Kedengaran suara saya? Berdengar. Kedengaran, Kak. Oke, selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Mohon maaf tadi lagi ada tamu, jadi saya baru bisa bergabung. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini kita akan membahas tentang cara membuat e-book ya, novel ya, membuat
novel atau karya tulis lainnya dengan bantuan AI yang nanti teman-teman akan bisa apa namanya membuatnya ya. Ini sudah sampai mana yang dibahas sama Mbak Nia? Bisa Ini di tadi, ini tadi itu saya lagi itu ngajarin untuk membuat bukan novel sih, tapi e-book gitu. Ini kan Oke. e-book tentang digital marketing gitu. Oh ya. Jadi Tadi, ini nanti akan mirip-mirip seperti ini pada saat kita membuat sebuah karya tulis ya, e-book atau novel atau komik atau cerpen itu kalau kita harus punya namanya rujukan, yaitu siapa yang akan menjadi eh, apa namanya rujukan eh, karya tulis kita gitu ya. Tapi bukan berarti kita jiplak dia gitu. Cuman kita mengambil namanya metodologi penulisannya gitu. Makanya orang harus banyak membaca ya dari berbagai macam ragam penulis sehingga dari masing ragam penulis itu uh, orang akan mampu menyeret metodologi penulisan dari bacanya itu sehingga nanti punya gaya sendiri yang disebut metodologinya sendiri gitu. Nah, ini yang nanti kita akan coba terapkan di dalam pembelajaran ini. Jadi teman-teman di dalam sini ya cara membuat novel, komik ini juga sebenarnya masuk di dalam modul Super AI ya. Ada modulnya sendiri untuk kita belajar lebih detail. Nah, mungkin boleh ditulis Mbak Nia ya. Kita akan coba ambil sampel ya, ditulis misalnya berikan rujukan ya, berikan rujukan eh, 5 penulis novel paling laris di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Ya. Oke, kita coba lihat ya datanya seperti apa yang muncul. Nah, itu dalam 10 tahun terakhir, Terelie menempati paling atas ya, di bawahnya siapa lagi? Ada Dewi Lestari ya, terus ada Andre Hirata, Laskar Perang ini ya, yang terkenal, terus ada Dika Natasha, terus juga ada Boy Chandra ya, terus kita lihat lagi ada 5 ya. Jadi ini adalah penulis-penulis novel yang uh, apa namanya terlaris ya, dalam 10 tahun terakhir. Nah, yang jadi masalah nanti kalau Anda belum pernah baca sama sekali tuh novel-novel yang ada yang mereka tulis gitu. Jadi Anda udah sama sekali. Jadi memang kalau sebelum kita masuk dalam penulisan novel dengan AI, sangat disarankan setidaknya satu kali Anda baca novel sampai habis dan tuntas yang menjadi favorit teman-teman gitu ya. Misalnya Terelie, yang Asmana Dia, Elvin Tiana Rosa atau Boy Chandra tadi ya. Itu Anda baca dulu satu kali gitu ya, satu kali. Kan nggak harus beli bukunya ya, sekarang banyak sekali dalam bentuk digital, dalam bentuk PDF atau e-book, Anda bisa baca. Jadi kalau Anda sudah baca itu ibaratnya sudah minum ya atau sudah nyelam, sudah nyemplung gitu ya. Jadi benar-benar dapat kimiawi jiwanya gitu ya. Kimiawi jiwanya itu dapat. Kalau Anda nggak baca susah gitu ya. Menerka-nerka. Nah, anggap Anda sudah baca gitu. Coba yang ketiga tadi siapa itu? Yang ketiga ya dari Hirata ya. Yang keempat aja. Misalnya Anda baca karyanya Ikan Natasha gitu ya, yang terkenal dengan ininya antologi rasa gitu ya. Apa novel antologi rasa misalnya. Jadi Anda mau
uh, menggunakan gaya tulisan ikan Natasha. Nah, oleh karena itu, coba dibuat lagi promptnya, ya. Ya, berikan usulan 10 judul novel, 10 judul novel yang belum pernah ditulis, ya, yang belum pernah ditulis, tapi ya, sesuai dengan gaya ikan Natasha, ya, sesuai dengan gaya ikan Natasha dalam membuat novel, ya, dalam membuat novel. Jadi nanti kita coba berikan rujukan, jadi ya, klik, ya, coba lihat ya, kita turun dulu ke bawah. Oke. Nah, itu udah mirip-mirip ya ikan Natasha tadi ya. Ya, ya, ya. Walah, itu bagus nih tulisan ininya ya, hasilnya ya. Oke. Jadi dari 10 ini kita sudah dapat gambaran gitu ya. Misalnya kita pilih apa namanya, judulnya banyak nih ya, kita jadi kesulitan milihnya. Ya, pilihkan satu ya, pilihkan saya satu judul yang menurutmu terbaik gitu ya. Lalu banyak itu kita bingung nih ya kan, kita suruh aja chat GPT untuk apa memilihkan untuk kita. Ya, coba kita lihat dia milih yang coba. Oke, ya, jadi dia milih ini ya, proyek ya, closure. Nah, jadi oke, eh, saya ambil judul ini, ya, saya ambil judul ini, saya ambil judul ini, ya, berikan nama-nama pemeran di dalam judul, di dalam novel ini, di dalam novel ini, yang tokoh utamanya bernama Kang Lintang, ya, nama Kang Lintang, dan tokoh wanitanya bernama uh, Yumiko, ya, orang Jepang. Nah, dan sesuaikan tokoh-tokoh lain namanya yang bagus menurut kamu, gitu ya, Pak. Tuh, lihat ya, belum ketulis tuh.
Dengar suaranya? Nggak dengar, Kang. Oke, Pak sudah terdengar? Oke. Jadi eh, kita akan coba buat untuk diketik dulu ke bawah, turun dulu ke uh, ini promnya gitu ya. Nanti teman-teman yang butuh promnya bisa lihat nanti ya, biar kita nggak kepotong. Nanti kita akan coba buat ya, konfliknya itu ada di depan gitu ya, konflik ada di depan. Jadi coba buatkan ya, testing, tulis, coba buatkan ya, testing ya, satu paragraf, ya, satu paragraf yang menonjolkan konflik di dalam novel tersebut muncul di awal gitu ya. Jadi di paragraf pertama gitu ya. Bukan di paragraf ya, di bab pertama misalnya. Jadi boleh kita sebut paragraf atau di bab pertama ya. Jadi coba kita testing dulu, kira-kira sesuai enggak? Gitu ya. Kira-kira sesuai enggak? Pak, ya, digedein layarnya, coba dibesarkan. Ya, jadi ini Kang Lintang mantannya Yumiko ini. Ya, gitu ya. Jadi kita harus baca ini, ya. Kita harus baca apakah konfliknya sudah muncul belum di sini. Jadi di dalam novel itu ada hook juga gitu ya. Selain dari judul adalah di paragraf-paragraf awal. Lalu terlalu pembukaan ya, opening ya, asbabun nuzul dulu ya, cerita latar belakang itu sudah nggak zamannya lagi gitu ya. Jadi di awal itu kita harus bikin konflik gitu ya. Di depannya itu harus bikin konflik gitu ya. Nah, sekarang bikin lagi promnya ya. Belum muncul ya, itu dikecilin biar kelihatan saya promnya, coba ini belum muncul ikatan emosional yang sudah perbaiki. Nah, oke, diantar. Jadi kita ininya ya nanti bersih. Besarin tuh biar kelihatan. Ya, Yumiko pernah berjanji kalaupun dunia memaksa bertemu Kang Lintang, dia akan baik-baik saja. Ternyata ia terlalu percaya diri. Ya, pria itu duduk di ujung rapat. Ya, ini udah lumayan ya. Udah lumayan ya. Jadi sudah muncul konfliknya, gitu ya. Konfliknya sudah muncul. Nah, jadi tahapannya seperti itu teman-teman ya. Tahapannya seperti itu. Baru nanti kita bikin prom lagi. Buatkan ya, buatkan benang merah ya. Buatkan benang merah antar bab di mana bab pertama ya, bab pertama sampai bab pertengahan pembaca disuguhi ya, konflik ya, yang menguras emosi yang membacanya, dan jadikan ya, bab-bab terakhir ya, bab-bab terakhir konflik menggantung
Sehingga ya pembaca dipaksa untuk menunggu rilis novel selanjutnya ya, novel selanjutnya. Jadi kita buat novel ini bersambung gitu ya. Nggak selesai ya. Jadi kita bikin orang nyesel gitu. Kayak film-film Harry Potter gitu ya. Seperti itu. Coba diklik. Nah, bagus nih ya. Jadi kita bikin yang out the box. Nah, kita lihat dulu pertemuan kembali ya. Jadi kita bikin garis besarnya dulu. Kalau gitu, dua dunia yang berlawanan, kata yang terpendam menghadapi kenyataan ya. Terbalik yang membingungkan ya. Dua pilihan yang menggantung. Nah, terus kita bikin lagi promnya. Masih umum ya, masih umum penamaan bab-babnya. Masih umum penamaan bab-babnya, tidak muncul ya, tidak muncul gaya ikan Natasha dan ikatan emosinya. Ikan Natasha dan ikatan emosinya. Ya, kita boleh revisi. Lalu itu datar-datar saja. Oke, coba. Turun ke bawah. Tuh, udah mulai. Nah, ketika waktu berhenti. Di antara kata yang sudah pernah terucap. Bagus. Ini udah benar ikan Natasha. Ya, hanya karena sebuah janji. Ya, menunggu yang tak pasti. Terkunci di waktu yang salah. Bagus nih. Ya. Kalimat tinggal yang tak pernah terucap. Nah, udah dapat ya. Jadi Anda udah punya benang merahnya, skenario akan jadi apa itu novel, itu sudah ada di dalam benak kepala Anda gitu ya. Jadi tinggal Anda akan buat itu satu persatu. Jadi jangan dipaksa ChatGPT langsung menyelesaikan. Nah, catatan-catatan yang tadi saya buat tuh mulai dari judul, pemeran tokoh sampai benang merah, terus testing coba cek paragrafnya di awal apakah sudah muncul muatan emosionalnya, itu Anda simpan. Ya, Anda simpan di kertas kerja Anda gitu ya. Kertas kerjanya bisa di Word, di Notepad atau di aplikasi yang lain. Jadi itu adalah kertas kerja yang akan nanti Anda buat. Gitu. Jadi novel ini benar-benar berkualitas ya. Jadi jangan pernah berpikir satu kali generat jadi itu novel. Nah, jangan ya. Jadi istilahnya AI ini, ChatGPT ini adalah pacul ya, yang Anda harus memacul supaya nanti keluar berliannya. Anda pacul-pacul terus. Nah, pacul-paculnya itu pada saat memacul mulai dari penggalian nama, judul, penggalian nama karakter tokohnya, penggalian testing paragrafnya di awal apakah sudah emosinya sudah muncul sampai penggalian kita bikin benang merahnya. Nah, dengan cara begini Anda nanti akan bisa mendapatkan hasil novel yang bagus gitu ya, hasil novel yang bagus. Jadi ini membantu sekali. Jadi teman-teman harus punya rujukan dulu. Jangan langsung disuruh buat chat GPT tanpa Anda punya rujukan penulis seperti apa yang ingin Anda coba jadikan bahan referensi. Karena kalau tidak, ChatGPT akan mengelolanya menggunakan logika-logika dan database yang sudah tersimpan, jadi nggak beraturan, ya. Jadi Anda pilih dulu, gitu. Bukan kita menjiplak, bukan. Nah sekarang kayak halaman baru, coba. Buka halaman baru. Bikin bukan di situ, di itu. Nah situ ya. Uh, Tulis di situ namanya cek plagiat Greti ya, cek plagiat, coba cek plagiat, cek cek plagiat, plagiat, oke, cek, di enter.
Ya, cek plagiat. Kita cek ya, betul plagiatnya. Oke. Nah, ya itu boleh pakai klik. Nah, pindahkan tadi tuh yang kita ambil testing. Yang paragraf pertama tuh yang mengandung emosi tadi tuh yang kita testing, coba dipindahkan. Yang sudah buat ya. Yang chat tadi paragraf pertama. Nah, yang testing tadi. Nah, kita coba. Nah, ini ya, kita copy. Nah, copy ya. Tapi tulisan bab satunya nanti jangan dimasukin di situ ya. Coba pastikan di situ ya. Yang di atas itu hapus. Ya, nah itu hapus. Nah, sekarang cek plagiatnya. Oke, turun ke bawah. Nah, jadi kita lihat apakah ada orang lain yang punya ide dengan sama dengan saya ya, sehingga muncul tulisan yang mirip ya. Itu yang merah tuh, itu pernah ditulis orang lain ya. Ya, terus yang merah itu sudah pernah ditulis orang lain, turun ke bawah. Ya, itu di allow aja tuh. Nah, oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, bawah juga ya, jadi ada apa? Plagiat. Nah, jadi kalimat seperti ini pernah dibuat ya. Jadi ini kita harus merubahnya ya. Walaupun yang buat kan bukan kita, ini ChatGPT ya. Jadi kembali ke ChatGPT ya, kembali ke ChatGPT. Nah, pastikan dulu itu, pastikan, nah, pastikan. Oke, turun ke bawah, turun ke bawah, ke bawah, turun ke bawah ya. Turun, enter lagi sekali lagi, enter ke bawah lagi, enter kan, jadi dua enternya ke bawah. Oke, nah, terjadi plagiat gitu ya, terjadi plagiat ya di kalimat berikut ini ya. Nah, copy tadi tuh yang plagiatnya, yang merah tadi di copy ya, yang merahnya saja yang di copy ya, yang merahnya. Oke, terus yang bawahnya juga di copy. Oke, terus perintahkan lagi di bawah, perintahkan lagi di bawahnya ubah ke sinonim kata ya, ubah tes ya, boleh ubah tes ya, ke sinonim kata, sinonim ya, sinonim kata atau kalimat lain yang benar-benar original gitu ya, yang benar-benar original atau otentik ya, sehingga tidak terdeteksi itu plagiat ya. Oke, enter. Nah, itu akan merubah ya, akan merubah gitu. Jadi Anda cek tuh karena kenapa harus dicek plagiat atau tidak gitu ya, karena yang memerintahkan ChatGPT bukan Anda sendiri gitu ya. Ada orang lain ya. Siapa tahu orang lain menulisnya walaupun beda judul novel tapi kalimatnya sama. Sehingga itu nanti terdeteksi sebagai plagiat. Kalimatnya terjadi plagiat. Inilah yang makanya uh, kita harus berperan sebagai editor di sini ya. Jadi nanti teman-teman harus cek ya, apakah terjadi plagiat lagi atau tidak ya. Itu Anda ulang-ulang terus ya. Sampai persentasenya itu dalam satu paragraf itu di bawah 30% ya. Walaupun masih ada merah-merah nggak apa-apa, tapi asal di bawah 30%.
karena kan kita ininya ya keseluruhan gitu ya menghitungnya. Cuman tadi saya menyampaikan bahwa ini terjadi plagiat gitu ya. Ini terjadi plagiatnya. Ini malah tambah banyak plagiatnya gitu ya. Nah, jadi Anda cek lagi di situ. Ya. Cara kerjanya seperti ini ya. Jadi kita harus benar-benar mampu ya membuat bantuan AI ini menjadi apa namanya bagus gitu ya, menjadi bagus dan benar-benar terlihat otentik. Oke. Jadi jangan langsung senang dulu ya, jangan langsung senang dulu begitu dibuat digenerate ke ChatGPT muncul hasilnya lalu Anda posting. Tapi begitu terbaca di sistem di Google segala macam itu adalah plagiat gitu ya. Dan ini adalah plus minus dalam membuat novel dengan AI. Tapi Anda akan bisa mendapatkan hasil karya yang bagus ya. Jadi ini kita akan buat benar-benar otentik. Di bawah 30% plagiatnya ya, maksimal 30%. Lalu Anda perintahkan di ChatGPT sinonimnya diubah. Sinonim atau persamaan kata ya. Supaya benar-benar rendah ya. Jadi bukan berarti harus 100%, mustahil ya, 100%. Mustahil karena ini bukan karya ilmiah ya, bukan karya ilmiah. Tapi kita butuh ya, butuh hal tersebut tool ini untuk mengecek apakah plagiat atau tidak. Jika bisa, ini nanti akan menyebabkan hasil karya Anda menjadi kontennya berkualitas bagus banget gitu. Ya. Jadi caranya seperti ini. Teman-teman silakan berlatih ya. Jadi mau buat komik juga sama ya. Buat komik juga sama, buat novel juga sama, buat cerpen juga sama. Nah, untuk memudahkan Anda ya dalam pembuatan ini sebelum masuk ke novel yang panjang, Anda berlatih di pembuatan cerpen. Nah, silakan Anda coba berlatih dan nanti kalau sudah jadi boleh di-share di grup belajar AI. Nanti ada share karya Anda di situ. Ya. Nanti tinggal ditambahkan temanis yaitu gambar ya, gambar yang boleh Anda generat juga dari AI. Seperti itu ya materi kita malam ini. Nanti kita akan sambung lagi di materi-materi berikutnya. Teman-teman sudah tahu polanya, bagaimana memanfaatkan AI ini untuk bisa mendapatkan hasil karya yang bagus. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin out ya. Terima kasih.